Ya. Oke, di soal yang nomor 1 dikatakan itu ada bentuk apa itu? Paragraf seperti biasa ya. Jadi dia disediakan paragraf. Nah, ada data setting. Oke, disediakan paragraf ada berapa? Di antaranya nomor 1 ya, kita cek nih. Nanti ini masuk ke dalam pola apa nih? Kemarin sudah diberikan ada berapa pola dia? Masih ingat nggak? Halo guys, ada berapa pola dia? Lupa. Ada modus ponen, ada modus tolen, ada juga silogisme. Oke, sekarang kita lihat di bagian pertama ya. Di bagian pertama, lihat dulu pertanyaannya. Apa di situ pertanyaannya? Kita cek. Simpulan ya. Jika potensi, nah ini ada kata jika potensi penyebaran, kakak stabilo warna hijau, penyebaran di tengah masyarakat meningkat, gitu. Setelah itu, jumlah kasus positif virus corona akan meningkat. Coba kakak tanya, yang sebagai sebab dan akibatnya yang warna apa, Dek? Sebab. Kan kalau kita punya bentuk P makasih, yang hijau ya. Oke, P makasih, P ini kita sebut, ini kita sebutnya sebagai akibat. Ya, oke, atau bisa juga nanti menggunakan jika, maka. Oke ya. Kalau akibat selain ini apa aja nih penyebutan lainnya? Sehingga, boleh nggak sehingga? Boleh. Ya. Kak Eka misalkan wangi. Kak Eka wangi sehingga banyak didekati para siswi. Ya Allah, gitu kan? Jadi sebabnya adalah wangi, akibatnya adalah didekati para siswi, gitu ya. Semoga nggak marah istri ini, nggak dengar. Nah, berikutnya selain sehingga bisa menggunakan kata apa begini? Ya, nanti kita cek ada ya di soal-soal yang lain mungkin ada. Intinya adalah dia pema kaki menyatakan hubungan antara sebab akibat. Nah, ini dia bilang ada di paragraf keberapa? Kalau di soalnya kan dia bilang pada situ. Berdasarkan kalimat pertama di teks yang atas ya, berarti yang paling pertama ini dong. Ya. Ini ya. Nah, ini kalau udah screenshot, di situ udah kelihatan ya. Yang hijau berarti sebagai apa yang hijau? Sebab. Sebab, mantap. Yang hijau dia sebagai sebab. Jadi kalau gitu kakak bisa menuliskan hijau maka kuning. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Oke. Nah, kemudian kalau di teksnya gimana deh, di teksnya? Di kalimat yang mana tuh yang mirip-mirip kalimatnya? Di baris keberapa nih yang mirip dengan kalimat ini? Kalimat 1. Kalimat pertama, benar. Dia bilang apa di situ? Kurangnya akses. Oke, kurangnya akses ya. Kurangnya akses sebagai apa? Kita kasih akibat. Ya, kakak kasih. Ada yang sama nggak dengan hijau dan kuning? Warnanya di situ? Ada. Enggak, kurangnya akses nih. Kurangnya akses terhadap fasilitas seperti air bersih, gitu. Ini kakak kasih warna beda, berarti nggak ada yang sama di sini ya? Ya. Akan. Nah, akan ini berarti menyatakan sebab atau akibat? Akibat. Ya, akibat. Berarti kalau gitu, kakak bisa menuliskan di bagian ini warna biru muda P, gitu. Maka Q-nya siapa di situ? Meningkatkan potensi. Kan? Ini kan potensi penyebaran di tengah masyarakat meningkat. Berarti sama aja dengan yang warna hijau, benar nggak? Iya. Oke. Jadi kakak bikin P maka Q, gitu ya. Biru maka hijau. Nah, dari soalnya bilang apa? Hijau maka apa di situ? Kuning. Oke, hijau maka kuning. Oke. Kesimpulannya apa di sini?
Oh, ya, kesimpulannya adalah biru maka Kuning. R. Sama di situ P-nya. Kurangnya akses ya. Kemudian isinya adalah Jumlah kasus positif. Oke, berarti yang mana jawabannya adik-adik? B. Oke, yang B. Paham sampai sini? Paham. Ini kita sebut dia sebagai pola silogisme. Ada pertanyaan dari adik-adik? Silakan. Ikutin aja warnanya di sini ya, sesuaikan nanti untuk catatan kalian. Lanjut ya. Oke. Nomor 2. Oke, nomor 2 ya. Nomor 2 ya, di sini diketahui nomor 2 mana tadi kelewat. Berdasarkan paragraf kedua, yang mana nih paragraf kedua? Hanya itu. Tidak hanya itu. Tidak hanya dan seterusnya ya di bagian sini. Ini masuk ke dalam kategori paragraf kedua. Ya. Oke, di paragraf kedua, Kakak udah pindahkan di sini. Dia bilang apa tuh? Tidak. Lihat pertanyaannya persis pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Kesimpulan dari apa? Jika akses air bersih sering terputus. Nah, ini mirip dengan yang mana nih? Akses air bersih sering terputus. Kedua. Oke, ada di kalimat yang kedua. Berarti di bagian sini ya. Sering terputusnya, berarti sama-sama biru dong ini. Akses sama. Nah, sering terputusnya akses air bersih. Nah, ini ada kata sehingga. Ini berarti apa namanya? Menyatakan akibat. Berarti ini sebagai apa di sini? Gitu ya. Oke, terus siapa akibatnya? Ayo, akibatnya siapa di situ? Sulit bagi mereka. Dan seterusnya. Gitu ya. Berarti dari soalnya kakak bisa menuliskan biru, gitu kan? Maka apa itu deh? Kuning. Oke, biru maka kuning. Kuning kakak anggap sebagai ki, gitu ya. Nah, di sini munculnya warna apa? Biru. Oke, biru. Kok biru gitu? Nah, gini, biru. Oke. Berarti apa kesimpulannya adik-adik? Ki. Cakep. Kesimpulannya ki. Apa ki? Sulit bagi Untuk mereka. Yang mana sulit bagi mereka? Yang C. Ayo yang mana? Yang C. Mereka sulit, gitu ya. Dibalik sedikit itu. Nah, ini masuk dalam pola apa nih namanya? Modus ponen, ya. Ini masuk dalam kategori modus ponen. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lewat. Lanjut, cakep. Berikutnya di di soal yang ketiga. Berdasarkan paragraf pertama, pertama dia, berarti yang atas ini ya. Yang ini. Apa pertanyaannya di situ? Jika potensi penularan meningkat, oke kita lihat, kita cek, udah kakak pindahkan seperti biasa. Ada keterangan di situ, mana tadi? Potensi penularan meningkat. Nah, tadi yang mirip-mirip dengan ini kalimat di baris keberapa tuh? Dua. Baris kedua. Yang bagian mana? Akan meningkatkan potensi penyebaran. Oke, meningkatkan potensi penularan gitu ya. Berarti ini sebenarnya mirip dengan yang apa? Meningkatkan potensi penularan. Sebenarnya polanya sama dengan pola yang hijau, tapi apa di sini? Bedanya apa di sini? Menurunkan akibat. Lawannya ya. Lawannya nama lainnya adalah negasi. Berarti dari sini kalimat awalnya apa kalimat awalnya? Organisasi bla 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 dan seterusnya, mencuci tangan dan seterusnya 20 detik gitu. Ada keterangan akan di sini berarti apa nih? Menyatakan apa? Akibat. Dia menyatakan akibat sehingga kita bisa merumuskan dalam bentuk apa tuh bentuknya? Kuning, gitu. Maka
maka hijau. Hijau. Tapi hijau di sini hijaunya apa? Negasi. Negasi. Tahu dari mana negasi? Lawannya. Nah, ini menunjukkan ini meningkat ya. Nah, ini ada istilah berarti negasi atau ingkaran, ya. Negasi atau ingkaran atau lawannya. Gitu ya. Berarti dalam hal itu muncul apa di situ? Bukan hanya ki biasa ya, tapi ki-nya diapain? Dinegasi. Apa kesimpulannya Adik-adik? Negasi P. Oke, cakep. Jadi kesimpulannya adalah negasi P. P-nya dinegasi. Mencuci tangan minimal 30 detik. Kalau minimal apa lawan katanya? Maksimal. Masa? Minimal 20 detik emang maksimal. Kurang dari X kurang dari 20 detik. X lebih dari ya? X lebih dari 20 detik. Berarti lawannya jadi apa lawannya? X kurang dari Lawannya adalah X kurang dari 20 detik. Gitu. Berarti yang mana tuh jawabannya nomor 3? Yang D. Mencuci tangan kurang dari 20 detik. Situ ya. Sampai sini paham Adik-adik? Oh, mantap. Bentuk ini namanya apa? Modus tolen. Ya, modus tolen. Ya, gitu ya. Ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Kak. Belum ada? Berarti kalau belum ada kita Lanjut. Ya, kita lanjut. Nah, berikutnya di soal yang nomor 4, berdasarkan paragraf terakhir, ya, jika semua anggota G8 bukan negara berkembang. Paragraf terakhir, berarti yang ini benar nggak? Kita cek paragraf terakhir. Yang ini benar ya? Ya. Oke. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, ini ada keterangan. Nah, yang mana nih? Ya, kita cek coba. Tandain dulu. Semua anggota G8 bukan negara berkembang. Mana yang mirip-mirip dengan itu? Kalimat terakhir. Kayak kalimat terakhir. Kakak kasih tanda. Beberapa negara mengalami permasalahan karena kurangnya air bersih adalah negara berkembang. Coba, di situ ada nggak kata yang sama? Negara berkembang. Oke, negara berkembang, ya. Negara berkembang. Jadi kita bisa lihat ini ada kata yang sama, negara berkembang. Ini negara berkembang. Gitu. Apalagi yang sama? Ada lagi yang sama di situ? Gak ada, oke ya. Nah, kalau seperti itu, masih ingat nggak hukum pengambilan kesimpulan? Enggak. Udah nggak? Pokoknya udah kemarin. Hukum pengambilan kesimpulan. Ya, hukum pengambilan kesimpulan. Apa aja dia? Satu, ya. Jika ada pernyataan partikular, tahu partikular nggak? Partikular itu beberapa, sebagian. Ya, jika ada pernyataan partikular, kesimpulannya Partikular. yes, benar. Kesimpulan partikular. Gitu ya. Partikular itu kalau kita simbolkan, kalau dalam matematika itu kayak gini nih. Tuh ada E. Ya, ini bacanya ada atau beberapa atau apa? Sebagian ya. Ini namanya partikular. Lawannya partikular apa? Semua atau universal. Ya, universal. Gitu ya. Ini partikular, ini universal. Oke, jika ada pernyataan partikular, maka kesimpulannya harus ada partikular juga. Coba dicek, ada nggak di situ pernyataan yang menyatakan bentuk atau sifat partikular? Ini beberapa. Kalau di sini apa di sini?
Semua. Berarti nanti semuanya ngalah ya. Iya. Jadi beberapa. Yang kedua apa lagi yang kedua? Jika ada pernyataan, ya, jika ada pernyataan negatif, kesimpulan gimana? Kesimpulan juga Negatif. Oke, kesimpulan negatif. Itu. Ada yang sedang menyatakan negatif? Bentuk tidak, menggunakan kata tidak. Ada. Bukan. Yang mana tuh? Bukan. Bukan. Di kalimat yang hijau atau yang kuning? Kuning. Oke, di kalimat yang kuning ada keterangan bukan. Ya. Ada keterangan bukan. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga adalah term, ya. Term penengah hilang atau kata yang sama hilang. Itu. Berarti yang hilang siapa? Negara berkembang. Yang hilang adalah negara berkembang. Ini dengan ini kita coret. Tuh, berarti apa kesimpulannya? Tadi ada semua, ada beberapa, berarti menang yang mana? Beberapa. Oke, berarti semuanya gugur, gitu ya? Paham nggak maksudnya? Paham. Oke, yang semuanya nggak kita pakai, berarti jawaban yang ada semuanya benar atau salah? Salah. Salah. Ini semua, ini salah nih ya? Iya. Ini salah. Mana lagi yang salah? Oke, udah. Kemudian tadi ada kata apa di situ? Negatif ya? Ya, negatif. Oke, berarti harus ada apanya? Negatif. Harus ada negatifnya. Mana yang ada negatifnya? Yang A kenapa salah? Nggak ada negatif. Oke, nggak ada negatifnya. Yang D kenapa salah? Nggak ada negatif. Berarti yang ada negatif adalah yang yang E ya. Berarti kesimpulannya adalah yang E. Gitu adik-adik. Ada pertanyaan silakan. Nah, berarti kalau ada partikular sama universal menang yang itu. Ya, menang yang partikular. Kalau ada negatif sama positif, menang yang Negatif. negatif. Yaitu logika simpelnya lah ya. Enggak, makanya. Oke, sip. Ada lagi yang mau nanya? Iya. Itu tadi yang negara berkembangnya kan dicoret Kak. Sama, katanya sama, kalimatnya sama. Oh. Ya. Jadi stem penengahnya hilang gitu ya. Contoh gini, yang kakak ambil lagi ya. Misalkan, ya. Semua pengajar NF, ya, lulusan atau kuliah di PTN. Ya. Semua pengajar NF kuliah di PTN. Nah, terus berikutnya ada kalimat lagi berikutnya ada pengajar NF kuliah alumni, misalkan alumni UNY, gitu ya. Nah coba lihat di sini, ada nggak kata yang sama? Ada. Apa? Oke, berarti dia hilang. Semua dengan ada, nanti jadi apa? Ada. Oke, nanti dia jadi ada. Berarti ada, gitu kan? Nah, terus sisanya coba di sisanya. Kuliah. Oke, Yang kuliah. ada, biar enak kalimatnya, ada yang kuliah di PTN, Alumni. iya, merupakan alumni UNY. Gitu ya? Pada aneh kalimatnya. Tapi itu cara mengambil kesimpulannya. Atau ini pernah gitu ya? Pernah. Nah gitu, pernah. Berarti ada yang kuliah di PTN, apa itu? Ada yang pernah, gitu kan? Ada yang pernah kuliah di PTN merupakan alumni UNY. Oke, itu contoh tambahannya.
Kita lanjut ya. Nomor 5. Nah, gimana polanya? Pasti pada jago nih, nomor 5. Gimana polanya, Dedek? Tambah 2 bagi 2 kali 3. Coba. Dari 2 ke 4 diapain? Tambah 2 Tambah 2. Dari 4 ke 2 diapain? bagi 2. Sebenarnya bisa bagi 2, bisa kurang 2 ya? Iya. Oke, dia bisa dibagi 2, bisa dikurang 2 ya. Bagi dengan 2. Oke, dikurang dengan 2 juga bisa. Dari 2 ke 4 gimana dong? Kali 3. Dikali 3 Nah, kali 3 atau bisa juga ditambah dengan 4. 4. Nah, ini kita nggak tahu. Ini kita nggak tahu di sini. 4 dengan 12 Kali 3. Kali 3. kali 3 bisa tambah Tambah 8. tambah 8. Kalau 12 ke 14 Tambah 2. tambah 2 bisa juga dikurang dengan 2. Kita nggak tahu ke sini, kita nggak tahu juga ke sini. Yang ke sini apa dia? Tambah 2. Ditambah dengan 2. Oke, berarti dominan yang mana tuh? Coba kita cek. Tambah 2 bagi 2 kali 3. Kita cek pola yang ini. Ya, konsisten nggak dia nanti? Ini tambah 3. Ya. Kali 3. Berarti berikutnya berapa di sini? Tambah 2. Kok tambah 4? Bukan tambah 4 ya. Tambah 2 ya. Ini tambah 2. Sama nggak polanya? Sama. Sama. Berarti berikutnya gimana nih? Tambah 2 bagi 2 kali 3. Setelah itu berarti gimana? Harusnya Tambah 2. berulang ya, harusnya ya. Tambah Iya. 2. Jadi berapa tambah 2? 8. Jadi 8. Ini kita cek benar nggak nanti 8. Ini ke sini? Bagi Bagi 2. Bagi 2. Oh, berarti sama dengan ini ya? Iya. Polanya. Tambah 2 ternyata bagi 2. Ini ke sini kita cek lagi. Dari 4 ke 12 Kali 3. kali 3. Oh, berarti ya, berarti pola berikutnya adalah tambah 2. Setelah itu Kali 3. Hah? Bagi 2. Jadi berapa bagi 2 nih? 7. Oke, 7. Setelah itu di Kali 3. kali 3. Oh, benar ya. Tambah 2 bagi 2 kali 3. Berarti dapat dong di sini. 8 sama 7. Jawabannya yang Oke, yang C. Mantap. Gitu. Ada pertanyaan? Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, sip. Nomor 6 pasti jago nih. Diapain dulu? Nah, samain penyebut dulu. Yang bawah jadi berapa nih? Jadi 1/12. 12. Jadi per 12 ya. Berarti jadi 6 per 12 kali 6 kali 6 ya. Ya. 3 per 12 kali 3 kali 3 plus 2 kali 2 2 per 12. Hasilnya jadi berapa tuh? 1/12. 1 per 12. Ya, nanti perkalian dengan pecahan gimana jadinya? Dibalik ya. Ya. Sip. Ya, yang atas. Akar 16 ditambah dengan 4. akar 16 ditambah dengan 5. Nah, berarti yang ini berapa hasil ini? 4. 4 tambah 16 tambah 5. Oh, dia jadi 5 dong ya? Iya. Berarti kalau gitu 5 dikali 12 per 1. Hasilnya jadi 60. jago. Ini mah gampang insya Allah ya. Lanjut ya. Lanjut. Yo. Nah, ini dia. Nomor 7. Gimana nomor 7? Udah kakak siapin ininya. Oke, coba. Ada keterangannya di sini apa nih? N dengan M dia. N dengan M dia gimana? Sama. Sama. Coba kalau kita cek. Biasa sih kalau akan 1 ya. B2, C3, 4, Urutannya dibalik, Kak. 5. Ah, benar tuh. 6, 7, 8, dan seterusnya nanti ya. Nah, ini kalau kita balik urutannya, sesuai nggak dia nanti? Coba kita cek.
Ini jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Setelah J apa? K, L, M. Ya kan? N, O, P, Q, R, S, T, U. Nah, kita cek di sini. Kalau kita balik urutannya, yang ini ke sana, yang ini dia ke sini. Jadi gimana tuh? Benar nggak N dengan M sama? Benar. Sama. Berikutnya, T dengan G sama nggak? Oke, T dengan G dia sama. Artinya apa? Depannya ada kata 9 gitu ya. Ya kan? 9. Ambil aja depannya. Berarti kalau S berpasangan dengan siapa harusnya? Dengan siapa? Oke, S berpasangan dengan si H. Berarti cari yang depannya H, yang mana? Oke, yang D. Selesai itu dapat. Ya, jadi kuncinya di balik urutannya. Kak mau nanya, Iya, boleh. gratis nggak ngerjain kayak gini tuh? Nah, maksudnya kakak bikin dulu angka-angkanya. Ya, kakak bikin ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan 26. N itu angka berapa di situ? 14. 14. N-nya angka 14 ya. Dia di sini 14. Kalau M-nya berapa? 13. Berapa? 13. 13. Nah, clue kedua, T di sini apa T? Berapa tadi T-nya? 20. 20. Kemudian G-nya berapa? 7. G-nya 7. Gitu kan ya? Nah, kalau lihat, ada nggak pola yang sama nih? Selisih. Nah, Kurang. berapa selisihnya? Kalau dikurang berapa emang? 6. Ya kan? Kalau dikurang berapa? Emang bisa sama? Enggak. Oke. Kalau S berapa S? 19. Kalau H berapa H? 8. 8. Ternyata polanya beda kalau kita lihat dari angkanya gitu ya. Maka ini mungkin salah satu pelajaran buat kita juga. Kita tidak selalu melihat dari angka-angkanya. Mungkin nanti bisa aja dibalik gitu. Tapi pertama sih kita lihat dulu angka-angkanya aja dulu. Kalau kemungkinan itu nggak ada, kita cari alternatif yang lain. Gitu ya. Memang ribetnya kalau dia polanya, istilahnya bahasa panda ya. Iya. Iya. Kita harus melihat beberapa kemungkinan yang mungkin bisa terjadi di soal itu. Gitu. Untung tadi nggak ngecek satu-satu ya. Kalau kita ngecek satu-satu ya jadi banyak juga tuh di situ. Gitu. Jadi pertama lihat dulu polanya, dari segi angkanya kita konversi ke angka, kalau nggak ada, kita gunakan alternatif yang lain. Mungkin dibalik, atau nanti mungkin juga loncat, dan sebagainya. Gitu. Kalau susah di soal UTBK sebenarnya gimana? Jangan terpaku dengan soal yang tidak kamu temukan jawabannya kan? Iya. Ya, jadi jangan menghabiskan waktu di soal-soal yang kamu tidak bisa memprediksi pola-polanya. Mending lewat aja dulu ke soal yang lainnya. Seandainya masih ada sisa waktu, baru nanti bisa balik lagi. Kerjakan untuk soal-soal yang belum dikerjakan. Gitu. Tadi yang nanya disebutnya? Bekonita ya? Iya. Iya. Karena juga kalau nggak nyoba dulu, kayaknya nggak sulit kayaknya untuk mendapatkan langsung pola dibalik seperti itu. Ya, makanya dengan banyak latihan, kamu menghabiskan jatah salah itu. Harapannya nanti jatah salahnya habis, tinggal jatah benar. Dan biasanya latihan-latihan soal itu akan juga menyusun pola pikir kalian di dalam menghadapi soal-soal UTBK nanti. Ya, makanya jangan sampai lupa ikut selalu TO yang dilaksanakan oleh NF atau bahkan TO yang ada di luar NF. Ikutin tuh. Semoga nanti dari situ bisa mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman yang kamu alami juga. Gitu ya? Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Kita cek berikutnya nih.
Nah, yang nomor 8 gimana nomor 8? Nomor 8 K itu tadi angka berapa, Kak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya? 11. Benar, 11. Kalau L berapa L? 12. 12. Jadi coba, N-nya berapa? 14. Kemudian P-nya berapa? 16. 16 ya. Jadi ada 11, 12, kemudian 14, 16, berikutnya apa lagi situ? SP. 19. 19 sama V. 21. 20, 21, 22. Ya, berarti 19 dengan 22. Apalagi itu? SP, kemudian Z. 26. ZD. 26 mana Z? Ini ya? Ya. 26. Nah, kalau D gimana kalau D? Balik lagi boleh nggak? 27, 28, 29, 30. Gitu ya. Jadi 1, 2 ini ke sana, setelah itu dia balik lagi ke situ. Berarti Z-nya berapa Z-nya? 26 berpasangan dengan apa di situ? Dengan 30. Setelah itu apa? 31. EJ. Jadi 31 dengan apa di situ? 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36. Dapat nggak polanya? Berarti ntar tambah 6. Oke. Iya, ini gimana nih? Selisih berapa? Selisih 1. Ini 2. selisih 2. Yang ini 3. 3. Yang ini Selisih 4. oke, selisih 4. Kalau yang ini 5. berarti berikutnya selisih berapa? Oke, berikutnya berarti dia selisih 6. Yang mana yang selisihnya 6? IP. Emang IP? Ini mana I? Itu. Berapa di sini? 31, 32, 33, 34, 35. Ya. 6 ya? Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salah. Gimana dong? Bukan. Ayo. Harusnya mana? TZ. Kalau TZ berapa TZ? Coba kalau PV berapa? Kita cek satu persatu. PV berapa? P-nya berapa di sini? Ini ya. 6. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selisih 6. Benar nggak selisih 6? Benar. Oke, berarti itu yang kita ambil, selisih 6. Nah, yang A jawabannya. Gitu? Ada pertanyaan? Polanya unik-unik emang nih. Oke, lanjut. Oh gitu. Lanjut. Oke, lanjut. Biasanya kalau dapat polanya udah langsung paham ya. 19. Nomor 9. Waduh, nomor 9 nggak ada pilihannya nih. Kita lupa ngambil. Tadi yang 9, nah ini nih. Yang ini ya. Kak, maaf, yang di soal tadi nggak ada PV-nya, Kak. Nggak ada opsinya ya. Yang mana nih? 8 tadi. Nggak Ini. ada. Ya, hanya TZ kode. A-nya apa? A-nya? TZ. TZ. Oh, tadi A-nya TZ. Iya. Oke, kita ganti berarti ya. Sesuaikan dengan yang ada di situ. A-nya TZ. Kakak belum buka tadi ternyata. TZ 6 nggak dia? 6 juga, Kak. 6 juga. Ya. Dari T ke Z ya. Kita cek coba. 20 kurang. Ini ke sini. Ya di sini kan ya? Sampai ke sini. Tuh, berarti dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti dia juga selisih 6. Sip, berarti yang TZ. Z ya. Nah, gitu. Oke. Jawabannya A. Sip. Yang 8, gimana 8 nih? Ubin putih bersih. Ini tanda apa nih? Underscore ya.
Lantai, ada di mana lantai? Lantai, tandanya di situ. Oke, lantai sama dengan. Mana yang sama dengan? B. Oke, yang B kalau gitu. Kalau kita cek yang lainnya, rumah. Yang mana rumah? Pangkat. Rumah itu yang pangkat, ini rumah. Terus bersih. O. Bersih itu yang ini ya. Oke, ini bersih, dia oke, sesuai di sini. Cocok yang lainnya polanya. Bisa? Bisa. Bisa, Kak. Mantap. Oke, lanjut. Nah, ini yang nomor 10 tadi ralat ada ya. Nomor 10 ini diganti jadi apa nih? A-nya. Ganti jadi B. Tuh. Coba, tadi kalau kakak bikin lagi, kakak salin nih yang bagian ini. Ya, biar nggak nulis satu persatu lagi. Nah, di sini. Nah, coba. CF. C itu angka berapa? 3. 3. Oke, dia di sini 3. Berikutnya F 6. 6. Dia di sini 6. Kalau I 9. Dia di sini 9. Kalau L 12. 12. Dia di sini 12. 3, 6, 9, 12. Berarti gimana tuh? Tambah 3. Tambah 3 polanya. Yang sebelahnya lagi. Kalau B berapa B? 2. 2. Ya. Kalau G berapa? 7. 7. Oke, G 7. Kalau L? 12. Di sini 12. Ini di sini 12. Kalau Q-nya berapa? 17. 17. Ya. Ini Q-nya 17. Berarti dia polanya 2 Tambah 5. tambah 5. 12 17. Polanya ditambah dengan 5. Berarti kalau itu yang terakhir gimana tuh? Tambah 7. B berapa sini B? 2. B-nya 2, dia di sini B-nya 2. I-nya berapa? 9. 9. Oke, udah kelihatan tuh ya. 2 9. Berarti polanya harusnya adalah tambah 7. tambah 7. Ini pola bilangan apa nih? Ganjil ya? Ya. Ya, ganjil boleh ya. Prima boleh nggak ini? Boleh. Ya, coba. Berarti berikutnya 2 9. Kalau ini dia tambah 7, maka tambah 7 lagi ya? Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, benar. Ada di sini. Tambah 7 juga. Berarti jawabannya adalah yang P. Sip, mantap. Lewat langsung? Oke, sip. Nomor 11. Gimana nomor 11? Halo? Diketahui M adalah bilangan 4 digit. 4 digit. Yang habis dibagi 9. Adik-adik, kalau ciri bilangan habis dibagi 9 itu apa? Yang nggak bersisa. Oke, yang nggak bersisa. Iya benar. Habis dibagi 9 nggak ada sisanya. Ciri lainnya apa? Yang di belakangnya 1 atau enggak 9. Oke, nih kakak punya beberapa catatan. Ada nanti di sini habis dibagi 2. Ada yang habis dibagi 3. Ada yang habis dibagi 4. Habis dibagi 5. Dibagi 6. Dibagi 7. Dibagi 8. Dibagi 9. Oke, kakak share ya buat kalian ya. Nah, kalau dia habis dibagi 9, cirinya apa? Jumlah angka-angkanya habis dibagi dengan 9. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek di sini. Berarti kalau dia 4 digit, artinya apa? Ya, Kak. Kenapa tuh? Ribuan. Berarti Tambah. A, B, C, D. Ini kita anggap bilangannya gitu ya. Iya. Ya. Kita anggap bilangannya. Bilangannya 4 digit. Sebut aja A, B, C, D. Nah, yang pertama, dia habis dibagi 9. Artinya apa? A ditambah B ditambah C ditambah D. Habis bagi 9. Jumlahnya 9 boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh, ya. Sementara jumlahnya 9. Boleh nggak 18 sebenarnya? Boleh. Nanti kalau nggak ada, kita ambil yang 18. Dan seterusnya gitu ya.
Jika digit pertama, ada keterangan yang kedua. Jika digit pertama dan terakhir dihapus, jadi gimana tuh? Bebas C. A, B, C, D, pertama dan terakhirnya dihapus gitu. Jadi apa dia? Hasilnya 28. Berarti jadi gimana tuh? 28. Oh, berarti B-nya berapa? 2. B-nya 2. C-nya berapa? 8. C-nya 8 ya. Dari sini kita dapatkan B-nya 2, C-nya 8. Pegang dulu tuh. Ini informasi yang pertama. Ini informasi yang kedua. Ini informasi yang ketiga. Berikutnya apa lagi? Jika 2 digit pertama dihapus, jadi ada A, B, C, D, 2 digit pertama dihapus siapa? Oke, A sama B-nya dihapus, jadi apa dia? CD. Oke. Iya, jadi CD benar. 2 digit pertama dihapus, apa akibatnya? Hasilnya adalah bilangan 2 digit yang habis dibagi dengan 9. Maka dari sini kita dapatkan C ditambah D juga nilainya 9. Tadi C-nya berapa? 8. Oke, C-nya 8. 8 ditambah D sama dengan 9. D-nya berapa, D? 1. Kita simpan D-nya 1. Yang belum ada apa di situ? A. Yang mana A? Gimana cara nyari A? Kelihatan yang terakhir. Yang atas kan ya? Iya, AB. Oke. Tambah C, tambah D. Oke, A tambah B tambah C tambah D. Dan seterusnya tuh. Kita lihat berikutnya apa lagi? Jika 2 digit terakhir dihapus, hasilnya adalah bilangan 2 digit yang habis 9. Sisa pembagian M oleh 11 adalah berapa? Oke, di sini kita mendapatkan D-nya tadi 1. 1. Kemudian C-nya 8, B-nya 2. C-nya 8, B-nya 2. Kalau kita urutkan sementara A, B, C, D, berarti bilangannya berapa tuh? 2, 8, 1. 2, 8, 1. 1. Ini kalau di jumlah berapa sih? 11. 2 tambah 8 tambah 1, 11. Biar jumlahnya jadi kelipatan 9, harus berapa di sini? 18. 7. Harus 7. 7. Kan jadi 18. Ya. 1 tambah 8, 9 lagi gitu ya? Nah, artinya A-nya harus angka 7. Jadi A-nya harus angka 7. Paham nggak? Oke, kalau gitu bilangannya adalah 7.281. Nah, berikutnya gimana tuh? Kita diapain? 7.281 dibagi 11. Berapa gitu dia? 6. Lihat sini. 6. 66. Terus? 68. 8. 68. 68. Jadi berapa lagi? 6. 6 lagi. Jadi berapa? 6. 21. 1. 1. Kenapa nggak 2? Karena kelebihannya 22. Hah? 11. 11. Ya. Berapa sisanya? 10. 10. Ini sebagai apa namanya? Bisa. Nah, berapa sisanya? 10. Yang mana jawabannya? E. Oke, sisa pembagian oleh 11 adalah 10. Paham nggak? Paham. Ada pertanyaan nggak? Kak, kalau A-nya -2 boleh nggak, Kak? A-nya -2. Iya. A-nya -2. Ada nggak bilangan 7.000-281? Ada nggak? 9. Hah? Gimana? A-nya -2 bukan 7 gitu boleh nggak? A-nya -2. Jadi -2281. Disubstitusi paling enggak BCD. A-nya -2. Kalau A-nya -2, tadi dapat A dari apa alasannya? Substitusi Karena kan- BCD.
Oke, kalau hanya min 2, boleh jadi gini. Min 2, 281. Nggak bisa dibagi 11. Nanti Kak. Gimana? Hasilnya min atau plus? Minus. Pilihan di sini plus apa minus? Plus. Iya, jadi nggak mungkin bilangan negatif. Karena pilihannya adalah bilangan positif. Ya, jadi bisa aja sih ini ya. Kalau di sini ada yang negatif juga. Kak, dibagi Iya. minus bukan. Nggak apa-apa, bisa juga. Minus 2. Kan jadi 9 ya. Kalau sisa bisa minus, Kak. Makanya itu, kalau sisa kan boleh nggak minus dia? Enggak. Iya, Enggak. ini ada di pilihannya juga. Tergantung opsi ya Kak berarti Kak. Iya. Oke, gitu? Oke. Oke, sip. Boleh dilanjutkan? Lanjut, Kak. Mantap. Nomor 12. Oh iya, nomor 12 ini ada ralat juga kayaknya. Bilangan puluhannya diganti, jangan puluhan. Tapi diganti dengan bilangan 2 digit. Oh. Ya. Kenapa diganti 2 digit? Boleh nggak belasan? Belasan itu puluhan nggak? Bukan. Nah itu dia. Ya, ganti aja dia jadi bilangan 2 digit. Oke, 5 dipangkatkan dengan berapa tuh? 5 pangkat 2021 dikurangi dengan 5 pangkat 2020 sama dengan A dikalikan B pangkat C. A dan B-nya bilangan bulat positif, ya. Keterangannya di sini. A dan B bilangan bulat positif. B adalah bilangan puluhan 2 digit. Maka nilai A dikurang B tambah C berapa? Oke, kita ubah menjadi bentuk perkalian. Masih ingat sifat eksponen? Kalau ada A, pangkat M ditambah N jadi apa? Dikali A pangkat M kali A pangkat M dikali A pangkat N. Paham nggak? paham. Oke, nih. 5 pangkat 2021 kan sama artinya dengan 2020 tambah 1 dikurang 5 pangkat 2020. Boleh gitu ya? Oke. Kemudian ini kita pecah menjadi 5 pangkat 5 pangkat 2020 dikurangi dengan 5 pangkat 2020. Boleh nggak? Boleh. Ada yang sama nggak adik-adik? Ada 5 Ada. pangkat. Sama ini. Yang sama diapain? Keluarin. Dikeluarin. Keluarin. Yang dicoret. Ya, hati-hati. 2 dikali 3 dikurang 3 nggak boleh begitu. Iya. Salah. Ya, maka yang sama kakak keluarkan. Ya, yang sama siapa di situ? 5 pangkat 2020 dikali berapa dengan berapa? 5 kurang 1. Dia di sini 5, ini kan 1 sebenarnya ya? Iya. 5 dikurang 1. Jadi berapa tuh? 4. 4 dikali 5 pangkat 2020. Boleh nggak kayak begini adik-adik? Boleh. Enggak boleh. Boleh. Tadi apa syaratnya? B-nya puluhan. B-nya puluhan. Ini B-nya apa? Satuan. Oke, ini B-nya satuan. Ya. B-nya satuan. Gimana cara ubah jadi puluhan? 5 pangkat 2 kali 1010. Saya eksponen lagi ya. A pangkat M di pangkat N nanti menjadi perkalian. Gitu? Ya. Sehingga kakak bisa ngubah ini menjadi 4 pangkat 5 pangkat 2 kali berapa jadi 2020? 1100. 1000 masa 1100? 1010. Nah, 1010. Atau dia menjadi 4 dikali 5 pangkat 2 25 pangkat 1000 gitu tanda 10 tuh. Nah, gitu. Apa kesimpulannya dari situ? Hanya A-nya 4, B-nya 25, C-nya 1010. Jawabannya B. Cakep. A-nya dapat 4 ya. Jadi A-nya sama dengan 4, B-nya berapa di situ? 25. Oke, B-nya sama dengan 25, C-nya berapa Adik-adik? 1010. Oke, C-nya di sini, C-nya adalah 1010. Gitu ya.
Ini kesimpulannya. Terus mintanya apa itu? Amin B plus Oke, A min B ditambah dengan C. Jadi berapa, Dek? Hasilnya berapa? Min 21. Min berapa? Masa min? 989. 989. Yang mana tuh jawabannya? B. Yang B, Mas Bro. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kak, Ya. min satunya dari mana? Min satunya dari mana? Yang itu. Nah, gini ya katanya. Kalau ada AB dikurangi B, ada yang sama nggak? Ada yang sama nggak? AB dengan B ada yang sama nggak? B-nya sama. B-nya sama. Lah kalau gitu yang sama keluarin ya. Yang samanya keluarin. Siapa yang sama tadi? Si B itu. B. Oke, jadi apa nanti? Amin Ini ada A. Kalau ini B-nya keluar di sini, B kali berapa sih sebenarnya? satu. Selalu 1 gitu. Ya, jadi A-1. Dari mana satunya? Dari koefisiennya. Tadi yang nanya siapa tadi? Mai? Maisela. Paham nggak Maisela? Paham. Alhamdulillah, beneran. Kalau plus ya plus. Sama aja ya? Iya, kalau ini plus ya ini jadi plus di sininya. Oke, ada lagi yang lain? Cukup? Cukup. Oke, lanjut berarti Mas Bro. 13. Sebanyak N orang anggota dewan akan disebar ke dalam 4 komisi. Nah, ini ada kata kuncinya 4 komisi. Misalkan apa nih komisinya? Halo? Aja namanya. Oke, kasih nama apa? ABCD. Ya udah, ABCD susah amat ya. A, B, C, D gitu ya. Dengan ketentuan setiap anggota tergabung ke dalam tepat 2 komisi. Ya kan? Satu orang dia bilang apa? Tepat 2 komisi. Posisinya berarti satu orang itu bisa di mana aja? Oke. Berarti bisa di mana aja dia? Bisa di AB, benar nggak? Aceh. Ya. Bisa di AC, AD. bisa di AD, C, B, D. bisa di DC, bisa di BD, terus C, D. bisa di CD, terus D, A. DA. Udah. AD. AD. Tadi belum ya? Nggak urut tuh. Kak itu Yang ketiga. Iya. Itu kenapa C lagi? Astagfirullah. Ini ya maksudnya ya? Iya. Ya. AB, AC, AD. Antara mulut dengan tangan beda. Berarti berapa biji nih? 6. Ya udah 6 kira-kira. Tuh. Benar nggak? Paham nggak ada deh? Paham. Paham. Yo. Lanjut? Lanjut. Oh ya, ini konsep ini sama nggak dengan kombinasi? Sama. Kombinasi 42 ya. Jadi berapa tuh? 4 faktorial, 4 kurang 2, 2 faktorial, 2 faktorial. Setelah 2, 3 kali 4, 2 faktorial 2, jadi 6. Gitu ya? Iya. Oke, berarti sama dengan konsep Kombinasi. kombinasi. Oke, itu dia. Lanjut, nomor 14. Dipilih sebuah bilangan bulat positif yang tidak lebih dari 0. Berarti gimana tuh maksudnya? Bilangan bulat positif tidak lebih dari 0. Dari 100. Mulai dari berapa? 0 sampai 100. Dari 100 maksudnya. Ya, astagfirullahaladzim. Malah dong kebaca. Ngopi, habis kopinya. Nah, oke. Bulat positif yang tidak lebih dari 100. Berarti mulai dari berapa angkanya? 1 sampai 99. Oke, 1 sampai 99.
Tidak lebih dari 100. 100 boleh nggak? Boleh. Nah, boleh. Jadi 1, 2, 3, bener ya? 4, 5, dan seterusnya sampai dia 99 dan 100. Kalau 0 boleh nggak 0? Boleh. Enggak, yang bulan positif. Kenapa 0 nggak boleh? Bukan bola. Dia bukan bilangan positif ya. 0 itu bukan bilangan positif. Negatif dia nggak? Bukan. Bukan. Netral dia. 0 ya 0 gitu ya. Berarti mulainya dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, berikutnya apa di sini? Peluang terambil bilangan yang apa tadi? Habis dibagi 6 atau 9. Nah, coba kalau bilangan yang habis dibagi 6 ada berapa biji contohnya? Habis dibagi 6. Ada berapa biji? Banyak ya? 16. Habis bagi 6 berapa jadinya? Kelipatan 6 boleh nggak? Boleh. 16. Oke. 16. Ada 16 biji? Iya. Tahu dari Iya. mana? 99 bagi 6. Nah, ini bedanya berapa nih bedanya? 1 ya. Kebetulan ini urut. Nah, maka nanti kalau habis dibagi 6, tinggal kita lihat aja nih, N-nya ada berapa nih? Ada 100, gitu kan? Habis dibagi 6, berarti kelipatan 6 dong. Tinggal kita bagi aja 100 dengan 6. 100 bagi 6 mendekati berapa, Dek? 16 koma ya. Benar nggak? Iya. 16 koma. Nah, kalau dia 16 koma, kita bulatin ke bawah. Maka banyaknya ada sebanyak 16. Jadi kita ambil 16. Kemudian berikutnya, apa di situ? Habis dibagi 9. habis dibagi 9. Kalau dia habis dibagi 9, kita bisa dengan cara yang sama, pakai pendekatan itu. Jadi berapa dia? 100 dibagi dengan 9. Kan berapa, Dek? 11,9. Kita bulatkan yang 11-nya. Terus setelah itu apa? Kalau ada kata atau gimana sih? Gabungan. Nah, yang kedua-duanya, ya, irisannya. Berarti irisan dari 6 dan 9 sama dengan apa, Dek? 6 kali 9. Nah, berarti irisan 6 dan 9. Ini kan sama artinya kamu disuruh nyari KPK dari 6 dan 9 berapa? KPK-nya. Berapa KPK-nya? 36. Emang 36? KPK-nya? 18. 18. Ya, maka nanti kamu gunakan tadi bilangannya ada 100 dibagi dengan 18. Mendekati berapa tuh? 5. 5 benar. 5. Kalau 6 berapa 6? 6 kelewat ya? 6 108. Iya, kelewat. Berarti mendekati 5. 5 koma. Nah, berarti itu yang kita ambil. Nah, terus gimana dong hasilnya? Lihat, tadi ada 16, ya kan? Dari yang hijau. 16 ditambah berapa? 11. Kalau irisan diapain? Kurang. Oke, kita kurangi dengan 5. oke, yang 5. Karena dia nanya peluang, maka dibagi dengan berapa? Totalnya berapa totalnya? Dibagi dengan 100 ya. Ini kita sebut dia sebagai titik sampel, ini kita sebut dia sebagai ruang sampel. Kalau kita sederhanakan jadi berapa tuh? 22 dibagi dengan 100. Ada nggak jawabannya? Nah, disederhanakan bagi 2, 11/50. Jawabannya yang C, gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Kak, itu harusnya 100 bagi 6 mendekati 16, bukan? Itu 100 dibagi 16. Iya, kok jadi itu sih? Gitu. 100 dibagi 6. Benar. Terima kasih udah diralat.
Habis dibagi 9. Habis dibagi 9. Habis dibagi 9 juga itu harusnya dibagi 6 dibagi 9. Astagfirullah. Kenapa sih? Ngopi kak, ngopi. Iya. Astagfirullah. Di sini Janom ini 9. Ya Allah. Lanjut ya. Lanjut Adek? Oke, lanjut. Nomor berikutnya di soal yang nomor 15. Pertama dia bilang apa nih? X kurang dari Y. Yang berikutnya dia bilang apa? Y kurang dari sama dengan Z. Y kurang dari sama dengan Z. Yang berikutnya dia bilang apa lagi? Z kurang dari Z kurang dari sama dengan X. X. Loh, ini bisa digabung dong? Bisa. Ini sama. Ini sama ya? Ya. Berarti kesimpulannya X sama dengan Y sama dengan kurang dari Z. Hah? Y. X kurang dari Y. Y terus Sama Z kurang dari sama dengan Z. Z, benar? Terus kurang dari lagi sama dengan X. nah X. Apa kesimpulannya itu? X sama dengan sama semua. Sama semua berarti ya? Iya. Berarti hubungannya X dengan Z gimana? Sama dengan Sama. Kenapa sama? Karena ujung-ujungnya X lagi. X lagi sama gitu. Artinya X sama dengan Y sama dengan Z. Gitu ya? Jawabannya yang C. Paham? Ada deh? Paham. Gimana kak? Apa deh? Saya kurang paham nih. Ya. Yang mana? Aduh, dari awal. Oke, gini. Kalau ada X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, tandanya sama nggak? Tandanya sama. Sama. Ada ke kanan. Ininya angkanya sama nggak? Sama. Nah, kalau dia sama, berarti ini boleh kita gabungkan jadi satu. X kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan Z. Gitu? Paham nggak di sini? Iya, benar. Nah, tapi kata si merah apa kata si merah tuh? Iya. Z. Berarti dia kurang dari apa di sini? Kurang dari sama dengan X. Tuh. Coba kalau X-nya di sini 2, dia di sini 2, berarti Y-nya berapa? 2. Z-nya berapa? 2. Boleh nggak itu? Benar nggak? Benar. Nah, gitu. Oh iya, benar ya. Iya. Kenapa? Karena ujung sama ujungnya sama. Nah, kalau ujung sama ujungnya beda, belum tentu jawabannya X sama dengan Y sama dengan Z. Ya. Oh, iya. Oke. Aku mau tanya, Iya, boleh. kalau misalkan ini kurang darinya nggak ada sama dengannya, mungkin nggak sama dengan, maksudnya mungkin nggak hasilnya sama kayak gini. Nah, misalkan ini dihilangin gitu ya? Iya. X kurang dari X. Benar salah? Salah. Ya. Kalau dia salah berarti gimana? tidak memenuhi. Iya. Yang A salah, yang B salah, yang C juga salah. Kan gitu ya? Ya. Oke Kak, terima kasih. Sama-sama. Tadi ada sama dengannya nih. Nah, gitu. Lanjut ya. Iya, Pak. 16. Suatu fungsi didefinisikan memasukkan nilai X. Ada fungsi didefinisikan memasukkan X. Hasilnya atau keluarannya berupa Y. Nah, ini penulisannya. Diketahui X adalah nama bulan. Ya. Nama bulan. X-nya nama bulan. Apa aja nama bulan? Kalau Y-nya apa di situ Y-nya? Banyak hari. Oke, Y-nya menyatakan banyak harinya. Ya. Coba kalau nama bulan apa aja? Hari.
Maret, April, Mei, ya, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke, coba. Kalau masukin Januari, ada berapa hari? 31. 31. Februari, 28. 29. ayo, 28, 29. 28, 29. 28. Kenapa? Bukan Oke, ya. Karena 2021 bukan kabisat. kabisat. Gitu ya. Berarti kalau Maret berapa Maret? 31. 31. Terus April 30. Terus 30. ya? 31. Ini 30. Ini 31. Agustus 31 lagi. September dan seterusnya ya. Ya kan? Apa pertanyaannya, Dek? Apa pertanyaannya? P itu apa, P? Jumlah semua nilai Y. Jumlah semua nilai Y yang mungkin. Katanya, nilai Y yang mungkin itu berapa aja? Nilai Y yang mungkin. Ayo, berapa aja? 28, 30, 31. Iya. 31 mungkin nggak? Mungkin. Ya, berarti kalau gitu ini, ya kan? Tuh, 31, 31, 31, 31, dan seterusnya. Berarti bisa aja 31. Bisa aja berapa dia? Bisa aja 28. 30. Oke, bisa juga 30. Kan gitu? Ada lagi nggak selain itu? Nggak ada. Ini kalau kita jumlahkan jadi berapa, Dek? 89. 89. Dibandingkan dengan siapa di sini? 90. Oke, Q-nya 90. Apa kesimpulannya? Apa jawabannya? B. Di sini tadi nggak ada ya? Ini kali ini. Kakak tadi lupa ngambil. Mana tadi nomornya? Nggak ada. Ini ya? Iya. Oke, kakak ambil sini. Masukkan ke sini. Tuh. Nanti jawabannya pilih yang B. Oke, yang B. Selain Bebek. karbisat ada apa lagi, Kak? Kenapa? Selain karbisat ada apa lagi? Lah kalau dia kabisat jangan 28, jangan 29 milihnya, tapi yang Halo, Adek. Itu yang ganjil, Kak. Habis dibagi 4. nggak harus habis bagi 4 loh ya. Ada ketentuan lainnya. Tapi memang seringkali kalau kita pengen gampang ingatnya dia habis bagi 4. Tapi nggak hanya itu sih syaratnya, ada lagi yang lain. Kamu ingat aja tuh, 2020 kabisat bukan? Kabisat. Nah, kabisat ini dia. Udah, Iya. Ingat dari 2020 kabisat tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4, dan seterusnya. Itu kabisat. Gitu ya? Kak, mau nanya. Iya, apa deh? Kak, tadi kenapa cuma 31, 28, sama 30 yang diambil? Bukan dijumlahkan semuanya. Jumlah semua nilai Y yang mungkin. Nilai Y. Siapa sih nilai Y itu? Ada 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 30 kan ya? Ada berapa jenis? 3. Ada 3 jenis. Yaitu ada yang 31, ada yang 28, ada yang 30. Ya kan? Cuma 3 jenis doang. Nah, minta jumlahnya, kita jumlahkan 89. Oh, jadi kalau ada yang sama tinggal pilih. Pilih salah satu aja, benar. Oke, Kak, makasih. Oke, sama-sama, Dek. Oke. Lanjut nggak? Tuh, udah kelewat nih? Hah? Lanjut. Beneran, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini. Oke, bismillah ya. Sebuah grafik fungsi fx diketahui memotong sumbu x dan memotong sumbu y.
Ya, nilai fx tidak kurang dari 0. Ada keterangan nilai fx tidak kurang dari 0. Maksudnya apa, Dek? Kalau tidak kurang dari 0 artinya apa? Lebih dari 0. Lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0, Dek. Ya. Yang pertama coba. Ya, yang pertama ada mutlak dari x min 3 dibagi 3. Ingat nggak bentuk dasar dari bentuk mutlak? Yang pertama nih. Bisa 11. Masa? Ini gambarnya. Kalau kita lihat kan dia gini ya. Tuh. Ini kan Y sama dengan mutlak X. Benar nggak? Ya. Kalau Ya. min 3 berarti geser kemana? Bawah. Ke atas. Ke atasnya. Ke atas 3. Gitu kan? Ini adalah Y sama dengan mutlak X min 3. Nanti pengalinya atau pembaginya tidak merubah pola dari grafiknya. Sama-sama seperti ini. Ya, dah. Ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y. Sampai sini paham? Paham. Oke, berikutnya apa di situ keterangannya? Manakah fungsi di bawah ini yang memenuhi? Ini salah ya? Geser kemana nih, Dek? Bukan ke sini, maaf. Kalau X min 3, berarti X sama dengan 3. Kalau dia X, berarti gesernya ke kanan. Geser ke kanan 3 satuan. Nah, jadi gimana dia tuh? Awalnya 0 jadi 3 dong di situ. Tarik garis, tarik ke sini ya. Nah, ada di sini nih. Oke? Memenuhi nggak? Fx lebih dari sama dengan 0. Enggak. Memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Benar nggak tuh? Iya, Benar. sudah. Betul. Iya. Memotong sumbu X nggak dia? Iya. Memotong sumbu Y nggak dia? Iya. Oke, berarti 1 Betul. betul. 1 betul. 3 Pasti. 3 betul. 3 betul. Perlu dicek ya. Ya. Oke, ini yang bagian pertama. Ya, pernyataan pertama. Yang kedua, kita cek. Yang kedua bentuk apa itu grafiknya? Parabola kebuka ke atas. Parabola. Parabolanya buka kemana? Atas. Bawah ke bawah. Hah? Atas. Atas. Atas atau bawah? Atas. Atas itu. Atas. Coba kamu uraikan. Ini kalau diuraikan jadi apa? X kuadrat. 2 kali X kuadrat min 2X Plus tambah 1. Tuh, X kuadratnya positif. Ya. Kalau ada keterangan seperti ini, berarti kan min X ditambah 1 sama dengan 0. Dapat X sama dengan 1 ya. Geser kemana nih? Kanan. Geser kanan sebanyak 1. Oke, geser kanan 1. Berarti kalau begitu, di soal yang pernyataan yang kedua, ya, awalnya kalau parabola kan dia gini ya. Begitu kan? Ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y. Ini 0. Kalau kita geser ke kanan 1 satuan, kan jadi di sini jadinya. Nah, jadi gini. Tuh. Bener nggak? Betul. Oke, Benar betul. juga. Memotong sumbu X, memotong sumbu Y. Ya, maka 2 betul. Kalau 3 gimana? Yang keempat, maaf. Yang keempat gimana keempat? Parabola juga. Keempat itu Y sama dengan apa? Bola X kuadratnya. Oke, ini dia sama aja dengan Y Bola. ditambah dengan 5 sama dengan X kuadrat ya? Atau ini kakak kurung tuh. Geser kemana nih kalau kayak gini? Y tambah 5 bikin sama dengan 0, dapat Y-nya sama dengan negatif 5. Berarti geser ke bawah. Geser bawah 5, gitu ya. Yang awalnya dia seperti ini. Nah, gitu. Maka kalau kita geser ke bawah 5, 0 jadi gimana? Jadi min 5 kan? Ya. Maka gambarnya jadi nah gitu. Bener nggak dia motong sumbu X dan sumbu Y?
Enggak. Benar. Tapi benar nggak dia lebih dari sama dengan 0? Salah. Salah. Di bagian sini ya. Tem. Nah, di bagian sini fx-nya kurang dari 0. Fx-nya negatif. 0. Nah, gitu. Paham nggak nih? Paham nggak nih? Paham. 1/3 apa jawabannya? Oke, jawabannya adalah A. Gitu, Adik-adik. Lanjut? Lanjut. Beneran. Oke, nomor 18. Ini nomor 18 maaf nih, ralat di soal yang di pernyataan ketiga ya. Ini harusnya kamu selipkan kata mungkin. Ya. Di bagian sini. Mungkin. Atau kakak bikin sini deh. Mungkin. Tuh, gitu ya. Jadi ada kata mungkinnya. Nah, kita cek yang pertama. Ya, yang pertama nomor 18. ABC mungkin nggak persegi? ABCD adalah busur lingkaran yang memiliki panjang sama. Ya, kemudian BD dan AC tidak berpotongan di dalam lingkaran. Manakah pernyataan berikut yang benar? Kita cek yang bagian pertama. Mungkin nggak dia persegi panjang? Enggak, busur lingkaran apaan enggak? Busur apa sih? Busur. Busur lingkaran apaan tuh? Hah? AC dan AB dan CD adalah busur lingkaran. Ini busur ya? Iya. Tuh, ini busur bukan? Iya. Oke. Ini ada A, ini ada B, gitu? Busur lingkaran. Harusnya apa tuh? Tali busur harusnya ya? Tali busur yang Harusnya tali busur kan ya? iya. Oke. Berarti ini dong. Ini sama ini. Iya. AB sama CD. Kalau kita tarik garis ke sini, tuh, mungkin nggak persegi panjang? Oke, mungkin. Oke. Mungkin. Kalau mungkin, satu benar salah? Benar. Satu benar. Satu benar berarti 3 tiga benar. Ya. Yang kedua, coba. Yang kedua. Pernyataan kedua, dia bilang apa di situ? Trapesium sama kaki. Bener nggak dia trapesium sama kaki? Salah. Coba. Bisa aja Kak. Ini A, ini B, gitu kan? Iya. Kalau dia begini, ini C, ini D, Bisa. gitu. Bisa. Bisa nggak dia? Bisa. Kenapa bisa? Karena kan tadi sama panjang kata dia ya? Iya. Iya. BD, kakak salah gambarnya. Yang samanya nggak di situ? AB dan CD, maaf. AB sama CD itu sama. Ini sama nggak nih AB dengan CD? Sama. Berarti trapesium sama kaki. Mungkin nggak? Mungkin. Karena ada kata mungkinnya. Berarti benar. Ya. Nah, ini BC dan AD sejajar. Ada kata mungkinnya enggak? Enggak, tergantung kondisi ya. Nah, coba yang ketiga. Kalau yang ketiga kita cek coba gimana gambarnya. Gimana gambarnya? Dia begini. Nah, dia begini ya. Ya kan? Ini AB, yang ini dia gimana nih? CD. Oke, kita tarik ke sini. Kalau yang ini gimana dia? Itu jadi trapesium. Jadi trapesium ya. Kalau kita geser sedikit, dia begini. Tuh. Segitiga. Trapesium. Di trapesium. Berarti Masih BC dan AD sejajar nggak? Enggak. Selalu nggak? Enggak selalu ya. Belum tentu. Dia agak miring sedikit. Gitu. Mungkin bisa aja sejajar. Kapan? Pada kondisi yang pertama. Tapi belum tentu. Paham maksudnya, Dede? Paham. Iya. Ya, artinya apa di situ? 4 salah. Apa jawabannya? Mau nanya Kak. Apa? BD sama AC-nya tidak berpotongan itu kok yang 2 itu gimana?
Jadi sama kan bisa. Bawa potongan. Tidak berpotongan di dalam lingkaran. Yang trapesium sama yang kedua. Yang kedua ini. BD. AC. Nah, BD dan AC tidak berpotongan di dalam lingkaran. Ini BD sama AC ya? Coba, Pak. Tadi gimana sih? AB dan CD busur, udah ya? Ini BD. Oke, kalau dia nggak berpotongan, dia berpotongan nggak di sini? Oke, coba. Ini berpotongan ya? Iya. Tapi ada nggak yang nggak berpotongan? Ada itu Kita cek, D-nya kita ganti cek. B. Sama D-nya. Oke, kalau kita cek dia begini, dia gini. Kalau dibalik gimana? Oh ya bisa dibalik. AB ini DC gitu, gitu ya. Iya. Nah, kan di sini kan berarti nggak berpotongan ya? Oke, berarti yang harusnya yang ini kan? Oh, iya. Oke, mungkin jawabannya tetap masih mungkin. Gitu? Iya, masih. Paham? Ya, Nah, kalau dibalik berarti selalu sejajar nggak BC dan AD? BC sama AD? enggak. Enggak. Ini berarti membantah, kok membantah, apa namanya istilahnya? Memberikan contoh bahwa dia belum tentu di bagian yang keempat. Gitu ya? Paham, Adik? Paham. Oke, sip. Ada pertanyaan? Jelas kan? Jelas, yuk. Lanjut. Yuk lanjut. 19. Langsung kuncinya aja dah. Udah kemalaman nih. Apa 19? Tanggung, lanjut aja. Oh, lanjut aja. Dasar badan nih. Ya udah yuk. Diketahui PX-nya adalah merupakan fungsi linier. Berarti apa tuh PX? AX ditambah B. Linier loh ya. Kemudian ada keterangan di sini P9 dikurangi P3 berapa gitu kan? Kita cari dulu. P9 kita kurangi dengan P3. Ini berarti jadi 9A tambah B. Terus 3A plus B. 3A plus B. Apa yang terjadi di situ? B-nya habis. Oke, dia hasilnya 6A. Jadi pertanyaannya apa sekarang pertanyaannya? Berapakah 6A? Paham ya? Berapakah 6A? Kita cek. Di bagian pertama, ya, pernyataan pertama. Kita cek langkah pertama, ya. Langkah pertama, kalian cek 1, abaikan 2, gitu ya. Langkah pertama, cek 1, abaikan 2. Siapa satunya? P9 dikurang dengan P6 sama dengan 4. P9-nya berapa? 9A tambah B, 9. Kok 9? 6A ditambah dengan B sama dengan 4. B-nya habis? 3A sama dengan 4. A-nya berapa? 4/3. Kalau A-nya 4/3, bisa nggak nyari 6A? Bisa, ya. 6A bisa dicari. Bisa jawab nggak? Bisa. Oke, apa kesimpulannya? 1 cukup. 1 bisa. Cukup, ya. 1 cukup. Sekarang kita cek yang kedua. Yang kedua gimana? Sama dong polanya ya? B-nya Sama 2A sama dengan 11. Beneran? Bisa. Kios, yo bisa. Tanpa kita buktikan ya, langsung ya. Ya. Oke, yang kedua berarti cek 1, gua cek 1. Cek 2, Abaikan 1. abaikan 1. Nanti kesimpulannya pasti karena dia mirip kan? Dia juga cukup. Analogi langkah pertama. Itu analogi langkah pertama. Oke, berarti apa tuh jawabannya? 1 cukup, 2 cukup. D. Oke, jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Iya. Terakhir. Ayo, terakhir. Bilang apa dia? X.
Budi. Budi, Y. Apa lagi? Beni, Z ya. Informasi di soal apa tuh? Info dari soal. Sama X sama Saat dengan ini, Z Ya, tambah 5Y. cakep. X sama dengan Y ditambah dengan Z atau Z tambah Y ya. Gitu. Benar? Kemudian yang berikutnya 5 tahun apa? yang lalu. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu ngomongin siapa di situ? Budi. Oke, ngomongin si Budi 5 tahun yang lalu. Umur Budi sama dengan 10 kali lipat umurnya ini. Siapa tadi umurnya Budi? Y sama dengan 10. Oke. Y. Tapi 5 tahun yang lalu, Mas Bro. Yamin. Y-5 sama dengan 10 kali. 10 kali siapa? Ya. Beni. 5 tahun yang lalu berapa Beni? Z. Z-5 Mas Bro. Paham nggak? Oh iya. Betul. Karena ngomongin 5 tahun yang lalu. Tuh. Kalau kita sederhanakan jadi apa dia? Y min 10 Z ke kiri, min 10 Z, 40. min 50, geser kanan. Min 45. Ada berapa persamaan dari sini? 2. Oke, dari soalnya kita dapat 2 persamaan. Apa sih yang jadi pertanyaannya? Badu. Oke. Nomor badu saat ini. Pertanyaannya apa? Tadi badu siapa badu? Jadi tanyanya berapa sih X-nya itu? Gitu ya? Tadi langkahnya apa? Cek 1. Oke, langkah pertama adalah cek 1 abaikan 2. Cek 1 abaikan 2. Siapa satunya? Budi lebih tua. Tadi Budi siapa? Y. Budi lebih tua daripada Dari Z. berarti Z. Apalagi berikutnya? Kurang dari X. Siapa yang kurang dari? Dari Badu. Kurang dari X. Iya, siapa? Y ya. Y kurang dari si X. Dan di sini kita bisa menyimpulkan apa di situ? X. X-nya lebih dari Y, lebih dari Z. Ini mendapatkan jawaban tunggal nggak? Enggak, ya. Di sini jawaban tidak tunggal. Maksudnya Kak? Tidak pasti. Nggak pasti jawabannya. X-nya bisa berapa aja? Oh iya. Iya, macam-macam dong di sini ya. Iya kan? Artinya cukup nggak dia di sini? Tidak cukup. Paham? Paham. Ini ada kaknya. Nah, gitu. Nah, berikutnya, langkah kedua dong. Langkah kedua ngapain? Cek 2. Abaikan 1. Abaikan 1. Dibalik ya. Cek 2, abaikan 1. Jadi gimana tuh? Siapa duanya? Umur Budi saat ini. Siapa di situ umur Budi? Y sama dengan 15. Y-nya berapa? 15. Y-nya 15, Mas Bro. Y-nya 15. Kalau Y-nya 15, bisa nggak menjawab X? Coba. Kalau Y dapat, ya. Kalau Y dapat Z dong. Dapat Z tanpa kita cari ya. Iya. Kalau Z dapat, artinya apa? X dapat tanpa kita cari. Jawabannya gimana? Tunggal nggak? Tunggal. Oke, jawabannya Tunggal. Artinya apa? Cukup nggak dia? Cukup. Oke, cukup. Tanpa harus kita coret-coret siapa jawabannya, maka dia cukup. Berarti, apa kesimpulannya? 2 saja cukup. 2 saja cukup. A, B, C, D, E. B. Oke, mantap. Akhirnya selesai juga, Mas Bro. Alhamdulillah. Alamin. Nanti Alhamdulillah. kakak kirimkan coret-coretannya buat kalian, ya. Kak. Oke. Sementara kita akhiri dulu dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.